model-model pengetahuan sekarang. Coba dicek pengetahuan kita. Ini yang disebut idealisme transendentalnya Descartes. Ada banyak, nanti dari 4 itu kan nanti bisa dikombinasikan. Kombinasi pertama dan kombinasi kedua pas. Analitik gandengannya kan a priori. Jadi kalimatnya analitik, tidak butuh realitas, membuktikannya pakai logika saja. Dan yang diinformasikan itu juga sifatnya a priori. Ini pas. Jadi dari akal ke akal. Setiap hal, setiap objek itu pasti punya ruang dan waktu. Itu kan dari akal ke akal. Setengah itu lebih kecil dari satu. Ini analitik a priori. Kalimatnya kalimat analitik, subjek dan predikatnya saling ngasih informasi tentang hal yang sama. Dan a priori membuktikannya tidak butuh kenyataan. Itu kalimat jenis model pengetahuan yang pertama. Dan dalam bahasa saya ini yang tidak bermasalah. Jenis pertama, analitik a priori. Ada pengetahuan jenis kedua yang juga pas, sintetik a posteriori. Pernyataannya pakai kalimat sintetik. Sintetik tadi kan yang butuh realitas. Aku dosen, kamu mahasiswa, hari ini sumuk sekali ya. Itu kan sintetik. Dan a posteriori, membuktikannya butuh kenyataan. Ini juga pas. Jadi analitik a priori, sintetik a posteriori biasa, pas, sudah sesuai dengan kategorinya. Sama-sama pakai akal saja dan sama-sama tentang realitas saja. Yang agak rumit nanti kalau di merger, kalau di mix. Kalau di mix nanti terus jadi bermasalah. Meskipun yang satu nggak terlalu bermasalah, yang satu bermasalah luar biasa. Yang biasa nggak terlalu bermasalah tapi perlu kamu pertimbangkan lagi adalah ada jenis pengetahuan yang analitik kalimatnya tapi a posteriori, dibuktikan dalam kenyataan. Misalnya kalimat, tak kasih contoh itu, setiap bujangan itu belum menikah. Untuk membuktikan bujangan sudah menikah apa belum kan a posteriori. Padahal itu sebenarnya kalimat analitik. Kenapa? Karena subjek dan predikatnya ngasih informasi hal yang sama. Yo namanya bujangan, yo belum nikah. Belum nikah loh ya, bukan belum kawin. Karena kamu sering kamu lanjutkan kan. Sekarang banyak orang belum nikah tapi sudah kawin. Status KTP. Tidak apa-apa, itu kan biar pengalaman katanya. Biar tidak memasuki dunia yang tidak dikenal, jadi harus dia. Oke. Cuma kalimat setiap bujangan itu belum menikah, itu namanya analitik a posteriori. Benar sih, bisa dipahami. Cuma kalau bahasa biasanya namanya tautologi, bahasa logikanya. Wasting time itu kamu buang-buang waktu, ngapain pakai a posteriori? Kenapa? Karena pakai logika saja sudah selesai. Kamu nggak usah nambah-nambahi, apalagi mencari dalam realitas apa benar setiap bujangan itu belum menikah. Karena secara logika saja sudah bisa disimpulkan setiap bujangan memang belum menikah. Setiap muslim pasti mengucapkan syahadat. Iya kan, terus kamu coba tak cek, muslim ya mas, sudah mengucap syahadat, sudah. Muslim juga sudah syahadat, sudah. Capek kamu ngapain? Begitu dia disebut muslim, dia pasti sudah syahadat. Jadi pengetahuan yang sifatnya analitik a posteriori itu buang-buang waktu. Hati-hati kalau kamu besok bikin skripsi atau bikin tulisan, jangan dalam tema yang analitik a posteriori. Barangnya sudah jelas, kamu cari bukti lagi. Itu buang-buang waktu. Apa benar? Misalnya kamu pertanyaan skripsi yang pertama, benarkah orang Jawa itu tinggal di Pulau Jawa? Itu kan susah, ya kan? Kamu tanya saya, benarkah dari segi bahasa, apakah benar Islam itu agama yang damai? Ya mesti wae Islam dari kata-katanya ya agama yang damai. Cuma ini analitik a posteriori. Pertanyaanmu nggak nyumbang apa-apa. Kamu nggak harus capek-capek, dipikir aja sudah jelas.
Gitu loh. Nah, itu analitik a posteriori. Tidak salah, benar kamu mau meneliti apa benar setiap muslim sudah sadar. Tapi kamu wasting time, buang-buang waktu. Ngapain kamu tanyain? Daripada energimu habis, kamu cari yang informasi baru, data yang baru, jangan yang ulang-ulang. Dan itu sering jadi masalah. Nah, yang paling bermasalah ini sintetik a priori. Jadi sintetik itu kalimatnya adalah kalimat sintetik. Predikatnya menambah informasi tertentu terhadap subjek. Tapi kok terus dia a priori, membuktikannya hanya pakai akal. Ini nanti yang oleh Kant dikritik, critic of pure reason. Jadi critic of pure reason itu karena banyak loh ini. Dalam hidupmu setiap hari kamu bergaul dengan kalimat sintetik a priori. Jadi pernyataannya sifatnya sintetik. Ada informasi baru, subjek dan predikatnya nambah informasi baru. Tapi terus harusnya kan di realitas karena dia sintetik membuktikannya. Tapi terus dibuktikannya secara a priori. Kalimat tentang kenyataan yang kamu buktikan pakai akal saja. Banyak contohnya. Misalnya, dunia ini pasti memiliki awal dan memiliki akhir. Dalam agama banyak kalimat-kalimat kayak gini. Ini namanya sintetik a priori. Kamu ngomong tentang dunia nyata yang tiap hari kita bergaul. Cuma ini tidak bisa dibuktikan dalam kenyataan. Maka kamu membuktikannya secara a priori. Oh iya Pak, karena segala sesuatu pasti punya awal dan punya akhir. Itu namanya sintetik a priori. Tidak bisa dibuktikan. Kamu ngomong tentang realitas, tapi tidak bisa dibuktikan secara real. Kamu membuktikannya pakai akal. Maka hasilnya spekulasi pasti. Ya kan? Kamu ngerti kok dunia ini punya akhir. Jangan-jangan nggak punya. Sejak dulu diramal. Saya kecil dulu besok ada kiamat tahun 87. Ada lagi bilang kiamat tahun 2000 berapa dulu lupa. Terakhir diramal kiamat tahun 2012. Nggak jadi-jadi. Ya kan? Jangan-jangan Allah itu tersinggung kalau kamu ramal-ramal. Sebenarnya sudah direncana dulu itu tahun 2012. Kok semuanya kok nebak 2012? Nggak jadi. Mosok. Aku harus ditebak-tebak apa mungkin gitu ya. Jadi biar nggak jadi kiamat, kita ngarang terus saja. Besok tahun berapa kiamat, tahun berapa kiamat gitu aja. Dan nggak bisa dibuktikan kenapa ya? Karena ini namanya sintetik a priori. Nggak bisa dibuktikan. Atau yang sifatnya misalnya setiap orang butuh untuk bersosialisasi dengan yang lain. Ini membuktikan secara realnya susah. Kenapa? Banyak loh orang di seluruh dunia itu. Bisa kok kamu memuji setiap orang. Tapi kan akhirnya kamu yakini secara a priori bahwa setiap orang butuh sosialisasi. Ini sintetik a priori. Sintetik a priori itu nanti hasilnya pasti spekulasi. Kamu nggak ketemu yang pasti mana. Islam adalah agama yang cinta damai, sesuai akar katanya. Nah ini kan susah dibuktikan. Dalam realitasnya macam-macam. Ada yang nggak cinta damai, ada yang cinta damai. Tapi kalau sesuai akar katanya ya memang cinta damai. Akhirnya kan a priori. Mau nggak mau pokoknya Islam harus cinta damai. Kalau ada yang nggak cinta damai, oh itu bukan Islam. Itu Islam yang keliru. Islam yang benar pasti cinta damai. Nah, itu namanya pernyataan yang sintetik a priori. Pernyataan sintetik a priori itu tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan bukan karena pasti benar, tapi karena sifatnya spekulasi. Bisa iya, bisa enggak. Itu yang dikritik oleh Kant dalam Critic of Pure Reason. Misalnya orang Jawa misalnya, orang yang sabar, orang yang ngalah itu derajatnya tinggi. Ini kan susah membuktikan bahwa orang yang ngalah pasti derajatnya tinggi. Itu kan harus dalam realitas.
Tapi kan kamu nggak pernah uji dalam realitas, kenapa susah membuktikan nomor benar orang yang mau ngalah itu derajatnya dhuwur. Kamu cek satu-satu, kalau ada yang beda gimana? Kan kamu nggak mau. Akhirnya kan kalimat ini kamu pegangi secara a priori. Pokoknya ngalah aja. Kalau ngalah mesti derajat kita tinggi. Makanya sepak bola Indonesia sebenarnya rankingnya harusnya tinggi karena dia selalu ngalah. Pokoknya kan derajatnya tidak mau menyakiti orang lain itu di Indonesia hanya pemain bola. Mesti semuanya monggo lah, bal-balan itu semuanya tidak apa-apa kalah. Yang penting yang lain seneng, bahagia, gembira, kan itu orang Indonesia. Nah, kalimat yang sifatnya sintetik a priori dalam agama banyak sintetik a priori itu. Dan yang kayak gini katanya kan sifatnya spekulatif. Tidak bisa. Oke ya, jadi ini yang dikritik oleh Kant dengan critic of pure reason-nya. Kenapa sih ini tidak bisa? Karena kebanyakan kalimat-kalimat sintetik a priori itu nabrak batas akal. Akal itu ada batasnya. Kalau banyak yang nyari-nyari, saya sering sekali ditanya orang, tapi akal punya batas? Ya. Hari ini tak kasih filosof yang ngomong bahwa memang akal ada batasnya, yaitu Immanuel Kant. Ada memang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal. Kalau dipaksa jawab, jawabannya pasti spekulatif. Kenapa? Karena sifatnya sintetik a priori. Misalnya tentang Tuhan. Tuhan itu 1, 2, atau 3 ya. Tentang alam, tentang kita itu hidupnya diatur oleh Tuhan atau bebas ya. Itu nggak nyampe kamu. Mikir sampai bingung kan isinya spekulasi. Nah. Oke, jadi dalam banyak hal, kenapa sih agama itu melahirkan banyak sekali mazhab yang beda-beda? Karena memang banyak pengetahuan agama yang sifatnya sintetik a priori. Hubungannya dengan realitas, cuma dia disikapi secara a priori. Apakah Tuhan itu 1 atau 2? Kan kamu menyikapinya secara a priori dulu. 1, karena yang paling benar Tuhan itu cuma 1. Orang Zoroaster bilang enggak, Tuhan itu 2. Lebih masuk akal Tuhan itu 2, katanya orang Zoroaster. Karena kalau Tuhan itu 1, kontradiksi. Di dunia ini ada baik, ada jahat, ada indah, ada tidak indah. Kalau yang baik-baik, ciptaannya Tuhan baik. Kalau yang jelek-jelek, tidaknya Tuhan jelek. Simpel menjelaskannya. Kalau Tuhan itu 1, kamu bingung. Nah, itu Zoroaster. Yang ojo pindah. Nanti kita bahas ada filsafat ketuhanan. Menarik diskusi filsafat ketuhanan. Tapi saya harus tegaskan dari sini bahwa filsafat ketuhanan pun sifatnya sintetik a priori. Di situ bermain batas akal. Susah. Kamu ngomong atom, partikel-partikel yang menyusun alam semesta. Pernah kok kamu ketemu partikelnya alam semesta itu? Ya kan, nggak nyampe. Mesti kok kira-kira. Kayak alam ini tercipta dari 4 unsur, api, air. Ayo wis coba dicek lah, terserah kayak gimana caranya. Dari mana bisa kamu simpulkan kayak gitu? Itu kan spekulasi namanya. Barang faktual yang tidak terjangkau, membuktikannya harus secara real, cuma karena nggak nyampe, akhirnya kamu pegangi secara a priori, sintetik a priori, dan itu problem. Itu yang disebut oleh Kant problem of pure reason. Ciri-ciri sesuatu biar bisa dipahami oleh akal, biar nggak jadi a priori, apa sih? Yo, kategori-kategori di atas tadi. Segala yang tidak masuk kategori kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas, pasti kamu nggak akan bisa membahasnya. Kuncinya ada di sini.
Realitas yang punya karakter inilah yang bisa dibahas oleh akal. Di luar itu akal nggak bisa. Atau kalau dipaksa, pasti kamu reka-reka biar masuk ke sana. Yang nggak bisa itu. Kamu disuruh memahami tentang surga, tentang neraka, pasti surga neraka itu kamu masukkan dalam konteks itu. Kenapa? Karena kamu nggak tahu surga neraka kayak apa. Dia kan di luar ruang, di luar waktu, nggak tahu substansinya apa, atributnya apa, bahannya bikin surga itu apa, catnya warna apa, kan bingung kamu. Atributnya apa, maka apa? Biasanya kamu masuk ke situ. Tapi karena dia sebenarnya dunia di luar itu, akhirnya kan yang kamu lakukan spekulasi. Dan jadilah a priori. A priori jadi akal-akalan, dikira-kira. Maka katanya Immanuel kan enggak. Akal ada batasnya. Segala yang kamu pahami di luar yang bisa dikasih atribut itu, pasti dia tidak. Itu yang disebut tidak masuk akal. Jadi kalau ada orang ngomong tidak masuk akal itu bukan berarti yang salah dia yang tidak masuk akal. Bisa jadi karena memang akal lemah, nggak bisa paham itu. Jadi kamu jangan kesusun-kesusun kalau ada orang ngomong saya nggak percaya mas, itu nggak masuk akal itu. Oh berarti memang akal sampean belum nyampe. Kamu jangan tersinggung dulu. Jadi nggak mesti kamu yang nganu, karena memang di akal nggak nyampe. Karena akal ada batasnya. Nanti ada buku bagus judulnya Batas Nalar, silahkan kamu cari. Isinya luar biasa. Tapi yang jelas memang ada batasnya. Karena ide bawaan, jadi akal itu, seandainya akal ini software atau komputer, kan sudah diformat oleh yang bikin akal dengan program ini tadi. Jadi semua yang nggak bisa masuk di kategori ini, kalau bagi Immanuel kan ya hasilnya pasti spekulasi. Ya, jadi termasuk agama, termasuk apa lebih banyak hal yang lain. Makanya nanti Immanuel kan ini sangat religius, jangan salah. Dia Kristen taat. Biasalah kalau orang nggak punya pacar, apalagi nggak punya istri, itu biasanya pelampiasannya jadi religius. Eriksonian. Kalau tidak sok sibuk, sok religius. Makanya pendeta itu kan dia kuat nggak kawin karena jadi pendeta. Coba nggak jadi pendeta nggak kuat. Nggak tahu kalau takmir. Alasannya kan gitu. Semakin dia bisa. Kalau Immanuel kan, bagi Immanuel kan akhirnya bagi Immanuel kan ranah agama, karena berhadapan dengan akal yang terbatas, maka bagi Immanuel kan kasih aja ruang buat agama. Kenapa? Akal kita nggak nyampe untuk memahami. Jadi kasihlah, kalau kamu hidupmu 100% rasional, ya sekarang kasih ruang, kasih 40% atau 30% untuk agama. Karena ternyata ada sisi-sisi yang akal nggak bisa menjangkau. Padahal kita yakin itu ada, kita bisa merasakan keberadaannya, tapi akalnya nggak bisa nyampe. Maka katanya kan kasih ruang untuk agama. Ini kan salah satu. Jadi filsafat ketemu agama itu tidak selalu tawuran, jangan takut. Ada kalanya, oh ya sudah kalau gitu agamanya dikasih tempatlah sendiri, karena dia tidak kompatibel sama software yang namanya akal. Dia punya wilayah sendiri lah. Nanti ada juga yang bilang, oh enggak sebenarnya sama, itu jalurnya beda tapi hasilnya sama. Sama-sama ngomong kebenaran. Ada juga yang, alah agama itu apa sih, buang aja, ada yang gitu. Ada juga yang, filsafat itu kan cuma alat, pakai aja untuk menjustifikasi agama, meninggikan agama, bisa ada. Jadi jangan takut, filsafat ketemu agama itu macam-macam hasilnya. Nggak selalu bikin kamu kafir, nggak selalu bikin kamu murtad, bikin kamu kacau. Filsafat jadi orang tertib kan banyak. Ya contohnya Immanuel Kant tadi. Jadi filosof jadi tertib luar biasa. Jadi mulai hari ini dibuang image bahwa filosof mesti rambutnya gondrong, mesti tidak pernah mandi, mesti jinnya robek-robek, mesti nggak ada selalu begitu. Filosof-filosof abad tengah itu jangan salah, cakep-cakep, bajunya juga luar biasa, nggak ada yang pakai celana sobek-sobek. Jadi jangan salah. Filosofi yang kayak gitu kan filosofi yang semester tua.
Stres lah lulus itu terus jadi tidak karu-karuan. Oke, jadi itu Immanuel Kant. Sebenarnya masih agak panjang dari sini, nanti baru masuk ke filsafat moralnya kan yang luar biasa. Dan Kant punya cara sendiri untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Cuma seperti saya bilang di awal, kita akan ngomongkan secara lebih holistik nanti. Hari ini cuma saya tunjukkan ini salah satu tipe idealisme. Jadi realitas tidak segalanya. Ini yang disebut idealisme transendental. Meskipun realitas juga mendukung terhadap ide, terhadap reason, terhadap akal. Jadi datang realitas kayak apapun, yang menyaring pasti akal dengan kategori-kategori tadi. Oke, itu Immanuel Kant. Sekarang kita masuk ke Al-Mukarram selanjutnya. Ya, Syekh, tadi kan sudah Syekh yang karena ini judulnya ngaji tadi ya. Kiai Haji Hegel. Oke. Dua orang ini sebenarnya tiang pancangnya filsafat modern. Minggu depan, ini agak kebalik, minggu depan ketika dari idealisme kita ganti judul ke dualisme dan pluralisme. Yang dualisme